Bayangkan kau berdiri di sebuah landasan kecil yang dikelilingi udara pagi yang dingin. Burung-burung baru saja terbang rendah, seolah tahu ada jiwa yang akan berpisah dari dunia hari itu. Kau masih muda, lebih muda dari usia yang seharusnya dipaksa memahami makna kematian yang dijadwalkan. Namun di depanmu telah disiapkan sebuah pesawat mungil, diisi penuh bahan peledak, dan diket pada bagian sayapnya tertulis namamu. Bukan sebagai penghargaan. Bukan sebagai kebanggaan. Tapi sebagai penanda bahwa pesawat itu adalah peti mati yang akan terbang bersamamu. Di kejauhan terdengar suara tawa para mekanik, tawa yang dipaksakan agar tidak terdengar getaran takut. Sementara itu, dalam dirimu, ada jeritan yang tidak boleh keluar, karena dunia saat itu mengajarkan bahwa seorang pria tidak boleh menangis. Namun malam sebelumnya, kau menulis surat terakhir untuk ibu, berjanji bahwa kau tidak takut, padahal tanganmu gemetar hebat saat menuliskannya. Inilah kisah tentang para pilot kamikaze, anak muda yang dipaksa memilih kematian. Kisah yang jarang diceritakan dari sisi paling manusiawi, kesedihan, ketakutan, dan harapan kecil agar dunia mengingat mereka bukan sebagai senjata, tetapi sebagai manusia yang juga ingin hidup. Halo teman-teman War Story, semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi dalam setiap langkah dimanapun kalian berada. Salam hangat dari saya yang saat ini bercerita dari sudut kecil kota tempat sejarah selalu menjadi jendela bagi hati, kota Bandung tercinta. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus tumbuh dengan like serta komentar kalian. Mari kita menyelam bersama dalam kisah yang tidak hanya menggetarkan, tetapi juga membuka mata mengenai betapa mahalnya harga sebuah perang. Para pilot kamikaze bukanlah sosok fanatik seperti sering digambarkan dalam film. Banyak dari mereka hanyalah siswa sekolah, pemuda dengan mimpi sederhana yang tiba-tiba direnggut oleh negara. Saat Jepang berada di ambang kekalahan, pemerintah dan militer menggunakan propaganda besar-besaran untuk menanamkan satu gagasan, mati untuk negara adalah kehormatan tertinggi. Namun, di balik slogan itu, tersembunyi tekanan sosial yang mencekik. Tidak ada yang bisa berkata, tidak. Para pemuda tahu bahwa menolak berarti mempermalukan keluarga, membuat orang tua dipandang hina oleh masyarakat. Tekanan yang tidak terlihat ini jauh lebih kuat dari pedang samurai manapun, dan mereka pun akhirnya menerima takdir yang tidak mereka pilih. Banyak catatan harian yang ditemukan setelah perang berakhir menunjukkan isi hati mereka yang sebenarnya. Mereka menulis tentang ketakutan, penyesalan, bahkan rasa iri kepada teman-teman yang masih bisa melanjutkan hidup. Mereka memikirkan musim panas, festival lampion, dan suara tawa gadis yang mereka sukai. Hal-hal kecil yang tidak pernah mereka bayangkan akan hilang begitu cepat. Tetapi di barak pelatihan, mereka harus menyembunyikan semua itu. Mereka berlatih terbang dengan mata penuh air yang tak boleh jatuh. Mereka tertawa bersama teman-teman yang mungkin besok akan hilang. Hidup mereka seperti lilin yang menyala terang, tetapi siap padam kapan saja. Pelatihan pilot kamikaze tidak hanya menguras tubuh, tetapi juga meremukkan hati. Mereka diajarkan cara terbang rendah, cara mengunci target, dan cara menerima kematian tanpa menggigil. Para instruktur sering berkata, jika kau takut mati, kau belum layak terbang. Kata-kata itu terus diulang sampai para pemuda itu merasa malu atas ketakutan mereka sendiri. Mereka dipaksa menelan emosi, merasa bersalah karena ingin tetap hidup. Hari demi hari, pelatihan itu mengikis siapa diri mereka sebenarnya, meninggalkan cangkang manusia yang bergerak hanya karena perintah. Pada malam hari, suara isak tangis pelan sering terdengar di barak, tapi semua pura-pura tidur. Mereka tidak ingin terlihat lemah. Mereka membayangkan masa depan yang kini terasa mustahil. Namun keesokan paginya, mereka kembali mengenakan seragam, tersenyum palsu, dan mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi sesuatu yang besar. Padahal jauh di dalam hati, mereka tahu hanya ada satu akhir, tidak kembali. Salah satu bagian paling menyayat adalah tradisi menulis surat terakhir. Para pemuda duduk di ruang kecil, ditemani secari kertas dan kuas tinta, sambil mencoba memilih kata yang tidak menyakiti orang tua mereka. Banyak yang menulis kalimat seperti, "Ibu, jangan menangis," padahal mereka sendiri menulis sambil menahan tangis. Mereka menuliskan rasa terima kasih, doa, dan harapan yang tidak akan pernah terjadi.
Surat-surat itu menjadi saksi bisu ratusan mimpi yang dibunuh sebelum waktunya. Beberapa surat ditemukan terkoyak, menunjukkan betapa sulitnya mereka menerima kenyataan. Ada yang menulis, menghapus, menulis lagi, seperti berusaha mengulur waktu yang tersisa. Mereka mencoba terdengar kuat, padahal hati mereka rapuh. Dan setiap kali surat dikumpulkan, suasana hening menyelimuti ruangan. Seolah para pemuda menyadari bahwa mereka baru saja menulis warisan terakhir mereka di dunia. Hari keberangkatan adalah saat paling sunyi dalam hidup mereka. Tidak ada musik heroik. Tidak ada sorakan kemenangan. Hanya deru mesin pesawat dan tatapan kosong para pemuda yang tahu bahwa kaki mereka tidak akan lagi menginjak tanah setelah lepas landas. Mereka diberi cawan sake kecil sebagai restu, lalu dipasangkan hachimaki yang katanya simbol keberanian. Tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan wajah pucat penuh ketakutan itu. Saat mereka berjalan menuju pesawat, banyak yang berusaha menghafal wajah teman-teman mereka untuk terakhir kalinya. Ada yang menepuk bahu, ada yang memeluk sebentar, tapi semuanya dilakukan cepat, karena kalau terlalu lama, mereka mungkin tak sanggup berangkat. Ketika pesawat mulai bergerak, dunia tiba-tiba terasa sangat jauh. Di udara, mereka sendirian dengan pikiran masing-masing. Dan setiap detik terasa seperti hitungan menuju kegelapan. Ketika pesawat mendekati target, instrumen bergetar, angin menerjang kaca kokpit, dan jarum altimeter terus turun. Ini adalah saat di mana semua ketakutan mencuat sekaligus. Tidak ada yang benar-benar siap menabrakkan diri. Meskipun propaganda mengatakan mereka akan terlahir kembali sebagai pahlawan, namun saat tubuh benar-benar mendekati kematian, naluri manusia mengambil alih. Banyak pilot terakhir menulis dalam log bahwa mereka gemetar, tidak bisa bernapas, dan memejamkan mata sebelum menubruk target. Ledakan yang terjadi kemudian menghapus keberadaan mereka dalam sekejap. Tidak ada jasad untuk dikuburkan. Tidak ada senyum terakhir untuk keluarga. Yang tersisa hanyalah laporan militer dan foto kecil yang disimpan ibu mereka di rumah. Dalam satu detik, seluruh masa depan seorang pemuda lenyap, sementara perang tetap berjalan seakan tidak ada yang berubah. Setelah perang selesai, cerita para kamikaze tidak banyak dibahas. Jepang berusaha bangkit, dan memori tentang aksi-aksi penuh kematian itu dianggap terlalu menyakitkan. Namun keluarga para pilot tetap menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Mereka kehilangan anak, tapi tidak bisa menyalahkan siapapun tanpa dianggap melawan negara. Kesunyian itu berlangsung puluhan tahun, meninggalkan bekas yang sangat dalam di generasi berikutnya. Kini, ketika dunia lebih terbuka, banyak yang mulai melihat para kamikaze bukan sebagai mesin perang, tetapi sebagai korban perang itu sendiri. Mereka adalah anak-anak muda yang berhak hidup, berhak bermimpi, berhak jatuh cinta, dan berhak tua. Namun sejarah mencuri semuanya. Dan tugas kita sekarang bukan untuk mengagungkan perang, tetapi untuk memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Perang menghancurkan masa depan, merampas harapan, dan mengubah manusia menjadi angka. Semoga kita selalu dijauhkan dari kebencian dan diberi hati yang mampu menjaga kedamaian. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang memahami bahwa sejarah bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran hidup yang harus dijaga. Semoga kalian selalu sehat, diberkahi, dan dilindungi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.